Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Zikri Prananda. Sebelumnya saya dari kelompok 11 dan akan mempresentasikan hasil observasi customer relationship di perusahaan Semua Dari Alam atau Alami. Ya, jadi awalnya ada lima poin yang akan kita presentasikan atau saya presentasikan dengan teman-teman, yaitu berawal dari pendahuluan pentingnya observasi lapangan. Jadi fungsi observasi dalam pengumpulan data. Observasi berfungsi mengumpulkan data langsung dari kondisi nyata, memastikan keakuratan informasi, dan memahami perilaku pelanggan secara mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan CRM yang efektif. Selanjutnya, observasi sebagai metode validasi teori. Observasi lapangan penting untuk memvalidasi teori dengan menguji langsung data dan perilaku di lingkungan nyata, sehingga hasil penelitian lebih akurat, relevan dengan kondisi yang sesungguhnya. Selanjutnya ada hubungan observasi dengan penilaian CRM. Observasi lapangan penting untuk menilai efektivitas CRM secara langsung, memungkinkan identifikasi kebutuhan pelanggan dan peningkatan layanan sesuai kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Izin melanjutkan, nama saya Yudi Aldiansyah dari kelompok 11. CRM sebagai strategi hubungan pelanggan. Ada 3 poin. Yang pertama, definisi dan konsep CRM. Customer Relationship Management adalah strategi manajemen hubungan pelanggan yang bertujuan meningkatkan kepuasan dan loyalitas melalui pemahaman kebutuhan serta interaksi yang efektif. Di poin kedua, CRM dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. CRM meningkatkan loyalitas pelanggan dengan personalisasi layanan, komunikasi efektif, serta pemahaman kebutuhan pelanggan, sehingga memperkuat hubungan jangka panjang dan meningkatkan retensi pelanggan secara signifikan. Di poin ketiga, peran CRM dalam persaingan bisnis. CRM meningkatkan loyalitas pelanggan dan efisiensi operasional, memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan dalam persaingan bisnis yang semakin dinamis dan berbasis hubungan dan jangka panjang. Di bagian kedua, latar belakang dan tujuan observasi. Persaingan bisnis dan kebutuhan CRM. Persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong kebutuhan CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, efisiensi layanan, serta memahami perilaku konsumen secara lebih mendalam dan terstruktur. Yang kedua, alasan mempelajari implementasi CRM. Implementasi CRM penting dipelajari untuk meningkatkan hubungan pelanggan, efisiensi operasional, serta mendukung strategi pemasaran dan perjualan PT Semua Dari Alam secara lebih efektif dan terstruktur. Alami sebagai objek observasi. Alami dipilih sebagai objek observasi karena terrepresentatif dalam penerapan CRM yang dapat meningkatkan hubungan pelanggan dan efektif pelayanan di PT Semua Dari Alam. Tujuan observasi CRM, mengetahui penerapan CRM di Alami. Observasi ini bertujuan untuk menganalisa penerapan CRM di Alami, mengevaluasi efektivitas strategi pelanggan, serta mengidentifikasi peluang peningkatan pelayanan dan hubungan pelanggan. Analisa kelebihan dan kekurangan CRM. CRM meningkatkan hubungan pelanggan dan efisiensi penjualan, namun memerlukan biaya implementasi tinggi dan pelatihan intensif bagi staf untuk mengoptimalkan penggunaannya. Identifikasi pelayanan dan komunikasi. Observasi bertujuan
identifikasi kualitas pelayanan dan efektivitas komunikasi CRM alami guna meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan bisnis PT Semua dari Alam. Memberikan gambaran nyata bagi mahasiswa. Observasi ini bertujuan memberikan gambaran nyata tentang penerapan CRM di PT Semua dari Alam, sehingga mahasiswa dapat memahami konsep dan mengimplementasi secara langsung. Baik, perkenalkan nama saya Raffi Syadana Raihan dengan NPM 111231057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang kerangka teoritis dan manfaat observasi. Nah, sini ada keunggulan teoritis observasi. Ada 2 poin, yaitu menambah wawasan mengenai CRM. Observasi CRM membantu memperdalam pemahaman tentang strategi pelanggan, meningkatkan efektivitas layanan, serta menambah wawasan praktis dalam pengelolaan hubungan pelanggan yang lebih optimal. Selanjutnya, ada referensi untuk penelitian lebih lanjut. Observasi menyediakan dasar teoritis yang mendalam, memfasilitasi pemahaman fenomena CRM, serta menjadi referensi penting untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan strategi dan efektivitas operasional. Oke, selanjutnya di sini ada kegunaan praktis observasi. Yang pertama ada question atau memberikan masukan bagi Alame. Observasi memberikan data nyata yang membantu Alame memahami perilaku pelanggan, meningkatkan strategi CRM, serta mengoptimalkan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan secara efektif. Selanjutnya ada improve atau melatih kemampuan observasi mahasiswa. Observasi melatih mahasiswa yang mengembangkan kemampuan analisis, meningkatkan fokus dan memperkuat pemahaman langsung terhadap situasi nyata dalam CRM Alame, sehingga meningkatkan keterampilan praktis mereka. Nah, selanjutnya ada profil dan deskripsi perusahaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Aditya Ranggaresi dengan NPM 111123146. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dimulai dari profil perusahaan Alame. Yang pertama ada nama, alamat, dan tahun berdiri. Alame adalah perusahaan yang berlokasi di Jakarta, didirikan pada tahun 2015, fokus pada pengembangan solusi CRM untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua ada jenis usaha dan produk utama. Alame bergerak di bidang agribisnis dengan produk utama black garlic yang dikenal melalui proses fermentasi khusus untuk meningkatkan nilai gizi dan cita rasa yang khas. Lalu selanjutnya ada jumlah karyawan. Alame memiliki jumlah karyawan yang cukup untuk mendukung operasional perusahaan, mencakup berbagai departemen yang berfokus pada pengelolaan sumber daya dan layanan pelanggan. Lalu selanjutnya masuk ke deskripsi kegiatan usaha. Yang pertama, fokus pada produk alami dan proses produksi. Perusahaan fokus pada produksi alami berkualitas tinggi dengan proses produksi ramah lingkungan, mengutamakan bahan organik dan teknik manual untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan produk. Lalu yang kedua, proses produksi yang higienis. Proses produksi PT Semua dari Alam menerapkan standar kebersihan ketat, menggunakan peralatan steril, dan pengawasan kualitas berkala untuk memastikan produk alami aman dan higienis bagi konsumen. Lalu yang ketiga, aktivitas digital marketing dan media sosial. PT Semua dari Alam memanfaatkan digital marketing dan media sosial untuk meningkatkan brand awareness, interaksi pelanggan, serta promosi produk melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan marketplace online. Lalu yang terakhir ada pemanfaatan media sosial untuk CRM. PT Semua dari Alam memanfaatkan media sosial untuk memperkuat hubungan pelanggan, meningkatkan interaksi, dan mengumpulkan umpan balik secara real time guna mendukung strategi CRM
yang efektif dan personal. Lalu selanjutnya masuk ke metode dan hasil observasi CRM. Yang pertama, ketentuan observasi. Observasi langsung dan wawancara. Observasi langsung memberikan data nyata perilaku pelanggan, sedangkan wawancara menggali motivasi dan kepuasan. Kombinasi ini mengoptimalkan pemahaman efektivitas CRM alami. Lalu dokumentasi foto dan video. Dokumentasi foto dan video digunakan untuk mendukung analisis pelaku pelanggan dan proses pelayanan. Memastikan data observasi akurat serta memudahkan evaluasi kinerja CRM secara visual. Lalu selanjutnya objektivitas dan relevansi data. Data observasi dijaga objektivitasnya melalui metode triangulasi dan relevan dengan fokus CRM alami. Memastikan hasil sesuai kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan PT semua dari alam. Lalu yang terakhir, pengumpulan data tepat waktu. Data dikumpulkan sesuai jadwal, memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi, sehingga mendukung analisis CRM yang efektif dan pengambilan keputusan tepat waktu. Mungkin yang bisa saya jelaskan sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya atas nama Hamdan Maulana, NPM 1111231248. Selanjutnya adalah hasil observasi CRM operasional. Pelayanan pelanggan yang terstruktur. Pelayanan pelanggan di CRM alami ini sudah menunjukkan struktur yang jelas dengan prosedur respon yang cepat, pendokumentasian interaksi yang konsisten, serta pemantauan rutin untuk memastikan kepuasan dan penyelesaian masalah pelanggan. Lalu interaksi melalui marketplace. Interaksi melalui marketplace menunjukkan respon cepat dan komunikasi yang efisien dengan pelanggan. Namun perlu peningkatan dalam personalisasi layanan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari pelanggan. Lalu untuk komunikasi via WhatsApp dan Instagram juga sudah dilakukan dengan cukup efektif di alami ini, dan juga Almi sudah aktif di TikTok ya untuk meningkatkan engagement melalui konten kreatif dan juga interaktif. Selanjutnya ada hasil observasi CRM, analitis dan kolaboratif. Pengelolaan data dan ketiadaan database pelanggan khusus. Pengelolaan data CRM di alami ini masih secara manual dan juga terfragmentasi yang menyebabkan ketidakefisienan. Ketiadaan database pelanggan khusus menghambat personalisasi layanan dan analisis pelaku pelanggan yang secara mendalam. Lalu kerjasama dengan supplier, platform digital, dan kurir. Kerjasama dengan supplier, platform digital, dan juga kurir berjalan secara efektif di alami ini, yang juga ini menyebabkan meningkatkan koordinasi, efisiensi distribusi, serta responsivitas layanan, mendukung integrasi sistem CRM secara analitis dan juga kolaboratif. Lalu aktivitas interaksi pelanggan yang belum terdokumentasi lengkap. Beberapa aktivitas di alami ini khususnya untuk interaksi dengan pelanggannya belum ada dokumentasi lengkap, terutama pada komunikasi informasi dan juga follow up yang tidak tercatat, juga menghambat analisis mendalam dan juga peningkatan layanan pelanggan. Baik, selanjutnya terakhir mengenai temuan, kesimpulan, dan juga saran. Temuan observasi. Respon admin cepat namun kurang personalisasi, follow up pelanggan juga agak sering tertunda. Mungkin dapat disarankan untuk mengenai peningkatan pelatihan komunikasi dan juga penggunaan sistem pengingat otomatis untuk mempercepat tindak lanjut. Kesimpulan dari observasi alami ini adalah CRM di alami efektif meningkatkan hubungan pelanggan, namun perlu peningkatan responsif pelayanan dan personalisasi untuk optimalkan kepuasan dan loyalitas pelanggan secara menyeluruh. Saran yang dapat kami berikan setelah dari observasi ini adalah pengelolaan database pelanggan yang terstruktur, follow up rutin untuk meningkatkan retensi, optimalisasi media sosial, pelatihan admin, dan menggunakan aplikasi CRM guna
untuk efisiensi operasional. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai observasi di salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Alami. Terima kasih.